Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen nyervis HP ini ya kan. Ini Redmi 14C yang sudah dipakai oleh ibu saya ya kan. Ini mungkin sekitar 4 bulanan. Tapi karena HP ini kena banjir, terendam pas September kemarin. Nah, HP-nya itu nggak berani dihidupin kan. Karena saya ngerti kalau misalnya banjir kan kita diemin HP-nya. Nah, saya bawa ke tukang servis. Nah, di tempat tukang servis itu saya suruh coba HP-nya dikering-keringin dan dihidupin gitu. Kalau ada rusak ya udah nanti kasih tahu saya aja apa aja diganti partnya. Dan setelah saya taruh, saya tunggu 1 hari, tiba-tiba dia bilang ini LCD-nya rusak. Dan saya tanya mana contoh LCD-nya rusak, dia nggak mau ngasih tahu kan tukang servisnya. Ya udah, saya karena males cerewet diganti aja, nggak apa-apa dah ganti aja. Nah setelah diganti, HP-nya itu memang hidup. Cuma kalau dipakai mungkin beberapa jam gitu tiba-tiba mati kan. Nah itu aneh banget. Padahal udah saya bawa ke sana lagi, tetap kayak gitu kan. Karena saya males berdebat, ya udah. Akhirnya saya coba cari-cari di internet, ini kayaknya bisa jadi dari baterainya ya kan, atau ada port-port di dalam HP ini yang kotor karena kena banjir gitu, dia kayak oksidasi. Nah, harus kita bersihin biar normal lagi kan. Makanya hari ini saya pengen coba bongkar HP ini, saya coba keringin dan saya lihat ada nggak port-port kayak port LCD-nya gitu atau port baterainya gitu yang rusak, yang udah oksidasi, nanti mau saya ganti kan. Semoga aja bisa ya kan. Nah, ini udah saya siapin baterainya, saya beli di online. Ini nggak tahu baru apa enggak, maksudnya asli apa enggak. Yang penting ya udahlah, ini saya lihat reviewnya orang yang pakai baterai ini bagus ya kan. Kalau Redmi 14C itu pakai baterai BN5X kan, ini dia kan. Oke, sekarang ayo kita coba bongkar HP ini ya kan. Mau saya bersihin kan. Semoga setelah saya bersihin nanti mau hidup seperti biasa kan, nggak mati-matian lagi ya. Nah, hal yang pertama kita buka backdoor-nya ya kan. Tapi ini sudah saya buka backdoor-nya dengan cara mencokel ya kan. Saya menggunakan alat pencokel HP itu kan. Ini udah saya congkel kemarin biar mempersingkat durasi karena ini nyongkelnya ini ribet ya kan. Tuh. Nah, ini back cover-nya. Sekarang ayo kita coba bongkar HP-nya ya kan. Terus kita bongkar ininya satu-satu. Dan jujur saya ini bukan tukang servis HP ya kan. Saya cuma bongkar-bongkar HP itu belajar dari internet, jadi otodidak aja kan. Tapi saya mending kalau tukang servis HP-nya jujur, saya bawa ke tukang servis aja kan. Tapi nggak tahu kenapa saya kalau nyari tukang servis HP itu pasti ada aja yang nggak jujur gitu loh. Saya anehnya kemarin tuh belum dikasih tahu layarnya kayak gimana, dia nyuruh ganti LCD gitu loh. Makanya ini ya udahlah, pengalaman kalau kena banjir mending bongkar sendiri aja kan. Kecuali udah kelihatan rusaknya, misalnya LCD-nya rusak kayak atau baterainya ngedrop, baru kayaknya lebih simple dibawa ke tukang servis ya kan. Kalau udah tahu kerusakannya gitu loh. Nah ini kita bongkar buat buka backdoor-nya ini ya kan. Buat ini loh bezelnya maksudnya kan. Bezelnya ini kita buka, dia tuh nyambung sama bagian belakang yang hitam ini kan. Tuh bautnya tuh banyak ya, tapi bentuknya sama-sama semua kan. Ya udah kita coba bongkar, coba kita bersihkan, siapa tahu ada sisa airnya kan. Soalnya pas dulu baru dibenerin tuh, baru diganti LCD tuh sempet kameranya tuh saya lihat mengembun kan. Jadi kayaknya sih masih ada sisa air ya. Tukang servisnya tuh kurang bagus ngeringin HP-nya tuh loh kan. Dan bautnya ini hijau semua ya kan, jadi gampang kita bedain sama part yang lain, karena part yang lain itu di dalamnya kebanyakan warna hitam, baterainya ini warna silver, ada kuning dan oranye, jadi yang hijau-hijau itu skrupnya itu gampang kita temuin ya kan di HP ini. Dan setelah itu agan juga jangan lupa kalau bongkar HP ini SIM ejectornya dibuka dulu ya kan. Ini udah saya buka. Sekarang ayo kita coba bongkar HP-nya, bisa apa enggak. Oke, setelah saya bongkar tadi perlu waktu 10 menitan. Akhirnya udah berhasil lah kan. Kita buka. Nah, sebelum kita buka, ini kita buka dulu. Nah, ini ada fleksibel fingerprint-nya ya. Soalnya fingerprint-nya ini ada di samping kan. Nah, kita taruh dulu part-partnya. Tapi jujur saya mau fokus ke baterainya dulu ya kan. Soalnya saya kayaknya sih baterainya ini yang bermasalah kan.
Pertama kita buka ini sama port yang di sini kan. Kita congkel, kita lihat dulu portnya apakah ada oksidasi apa enggak ya kan. Nah, ini dia baterainya kan. Coba kita lihat dulu portnya kan. Nih. Nah, sekarang mau saya head dryer dulu ya kan. Coba head dryer dulu. Mau saya ganti baterainya gitu kan. Sejauh ini sih aman ya kan. Tapi port-port yang lain kan sebenarnya berfungsi kan. LCD-nya pun berfungsi ya. Cuma itu udah dia mati-matian itu kan. Cuma di bagian mesinnya itu ada kemungkinan atau baterainya ya. Tapi saya coba mau ganti baterainya aja dulu kan. Yang gampang-gampang dulu aja ya. Ini baterainya kan. Ntar saya samain dulu ya. Entah kenapa ini lebih ringan ya kan. BN5X padahal sebenarnya sama, cuma dia lebih kecil kan. Nggak tahu nih apa menggembung apa gimana, tapi baterai ini lebih kecil sih saya rasain kan. Coba kita tes ya hidup apa enggak ya. Sekarang kita coba pasang. Saya nggak tahu apakah baterainya ini memang error apa enggak ya. Cuma ini lebih besar baterai orinya dibandingkan baterai KW-nya kan. Makanya coba aja dulu. Nanti kalau ini udah oke, mau saya lem dulu kan. Baru saya pasang. Coba kita tunggu sampai 10 menitan gitu kan. Ya untuk sementara ini sih berfungsi semuanya, charging apa. Nanti pas kita hidupin juga kita coba bagian chargingnya dia mau ngecas apa enggak sama kamera depannya kan. Kalau kamera depannya udah mau berarti ya sementara ini sih berfungsi normal ya. Nah, enggak mau lagi. Oh, nih. Udah mau dia kan. Nah, kamera depannya ini sekarang udah mau kan. Jadi untuk sementara berfungsi semua ya. Sekarang kita mau ngelem bagian belakang baterainya dulu kan. Kita lem bagian ini aja sedikit biar ada bagian yang nempel kan. Nah, setelah itu saya mau coba ngelapin bagian kameranya dulu kan. Ini mau saya pastiin dulu semua port-portnya ini udah menempel dengan kuat sebelum saya pasang lagi kan. Oke, sekarang kita pasang backdoornya tapi dengan pasang ini fleksibel fingerprintnya kan. Ini agak susah, jujur aja agak tricky. Kan akhirnya terpasang. Sekarang kita pasang backdoor HP-nya lagi. Pelan-pelan. Saya mau pastiin dulu. Nah, ini udah terpasang. Sekarang kita hidupin dulu lagi ya kan. Ini pengecekan terakhir kan. Nah, ini udah hidup. Sekarang kita tes lagi kan. Ini pengecekan terakhir ya kan. Sebelum nanti kita pasang backdoornya kita lem, makanya ini juga penting kita tes dulu. Nah, ini udah bisa ngecas. Sekarang kita coba kameranya, ini kamera belakang. Ini kamera depan. Kamera belakang. Agak lemot kan ini
harus saya hapus-hapus aplikasi yang nggak penting gitu kan. Sekarang kita coba YouTube, kita coba soundnya sama displaynya. Ini ada ikan salamande. Saat di sini juga ada Sultan. Kira-kira kalian mau beli nggak? Komen. Oke, semua berfungsi normal ya kan. Ini fingerprint saya udah kepasang, ya udah dah. Untuk sementara ini udah bagus. Sekarang kita pasang ininya aja dulu kan. Kita pasang bautnya lagi ya. Oke kan, ini dia baut terakhir yang saya pasang ya kan. Tadi saya skip karena terlalu lama nungguin saya masang baut. Nah, untuk sementara sih ini udah mau hidup ya kan. Soalnya biasanya dia cuma hidup sampai 10 menitan habis itu mati kan. Nah, ini sementara sih udah mau hidup, udah normal gitu loh. Ya nanti kita tes. Ya udah, sekarang saya lem, semoga aja dia nggak rusak ya kan. Ini mau saya lem lagi backdoornya. Saya lem pakai lem LCD ya kan. Udah, saya nggak usah lem banyak-banyak. Biar nanti kalau rusak, bongkarnya nggak mati-matian kan. Nah, sebelum kita ini kita pasang, kita bersih-bersihin dulu kameranya kan. Ini harus saya karetin, saya tekan-tekan kan. Soalnya lem LCD-nya ini yang saya pakai ini agak lama dia keringnya kan. Nah, ini udah terpasang. Ya, semoga dia nggak ada masalah lagi ya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang benerin HP Redmi 14C ya, yang kemarin sih mati-matian, tapi udah saya ganti baterainya ini. Semoga setelah ini berfungsi normal ya kan. Ini baterai orinya udah saya ganti dengan baterai yang tadi, nggak tahu itu asli apa KW, yang penting ini berfungsi normal. Ya intinya kalau misalnya Gan punya HP sejenis kayak gini, Redmi 14C, 13C, 15C yang kena hujan, saran saya itu yang paling terbaik kan ya, harus didemin dulu beberapa hari gitu loh, biar nggak rusak HP-nya kan. Nanti setelah beberapa hari kayaknya sebaiknya Gan bongkar sendiri aja kan, gampang kok. Kalau HP-HP entry level gini, apalagi merek Xiaomi itu gampang nyari tutorialnya kan. Saya bukan tukang servis aja ngerti kan. Itu loh, gampang banget. Nanti Gan coba bersihin apa, kalau hidupin ada masalah, cari di internet lagi nanti. Misalnya kata biasa di internet kalau dia misalnya mati-matian, pas kita pakai sebentar bisa jadi baterai atau mesinnya, ya udah kita beli baterainya aja gitu loh, biar nggak kayak saya kan rugi bawa ke tukang servis, ujung-ujungnya nggak bener kayak gini kan. Makanya itu udah sebaiknya kalau bisa sendiri aja kan. Itu aja sih pesan saya kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang apapun yang saya suka di segmen ramen ini ya kan, ya tips-tips bermanfaat. Kalau Agan misalnya mau beli baterai ini Redmi 14C ini yang tipe BN5X, ada link di bawah nanti saya kasih, dan juga beberapa aksesoris Redmi 14C ini ya kan. Sekian dari saya dan terima kasih udah nonton video saya kan.